Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kula hormati panjenenganipun para kiai, para sepuh dan sepuh, para guru, para sakit dan para sahabat sedaya dan para ibu-ibu calon muslimat. Untuk efektif waktu mungkin saya langsung tidak menyebutkan nama para kiai, para kader-kader penggerak NU maupun para sahabat. Jadi saya ngomong buat kader NU saja sama para sahabat. Untuk para kiai gak usah. Iya, ngomongin ke kiai malu sendiri. Para kader NU dan para sahabat, ketika kita bicara NU, kita harus bicara tentang akar NU itu sendiri. Karena NU bukan organisasi yang ada simsalabim. NU itu ada di tanah Nusantara, sehingga kita harus tahu dulu latar belakang Nusantara itu sendiri. Karena setiap organisasi itu akan terpengaruhi daripada kondisi, daripada di mana dia itu berdiri. Nusantara ini adalah sebuah wilayah yang memang peradabannya itu sudah maju ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi ketika masa Rasulullah dilahirkan di abad 5 ke 6 itu, ketika bangsa Arab yang disebut jahiliyah, waktu itu bangsa Arab disebut jahiliyah. Kenapa? Karena memang peradaban bangsa Arab itu sangat rusak. Tidak ada yang menghormati perempuan. Dulu ketika Nabi belum lahir, perempuan ini kayak barang. Kalau suaminya meninggal, itu perempuan jadi barang waris, sehingga bisa diwariskan ke anak, bisa diwariskan ke ipar. Kalau ada anak perempuan, kalau ada keluarga yang melahirkan perempuan, itu langsung kubur, karena malu punya anak perempuan. Itu. Tetapi bangsa Nusantara pada waktu itu sudah memiliki peradaban yang sudah maju. Bagaimana dengan Nusantara dengan kerajaan-kerajaannya? Makanya ketika Rasulullah lahir, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu, turunnya Al-Quran. Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu tidak bicara tentang hanya bicara langit, tetapi bicara tentang kebumian. Karena dari 30 juz Quran itu hampir 95% bicara tentang sosial kemasyarakatan, yang 5%-nya bicara tentang ubudiyah dan bicara tentang akidah. Berarti Allah menurunkan Quran itu bukan untuk bagaimana kita sebagai manusia melangit, tetapi membumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara tentang bagaimana tata surya ini berputar di manjilannya, berarti itu sudah ada contohnya. Memang pada hakikatnya bumi ini dengan para tata suryanya berputar di manjilannya. Ketika Quran bicara bahwa ada api atau pertemuan antara air yang asin dengan air yang tawar, itu pun faktanya ada. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan beragama, tetapi hanya untuk dita'arafu. Kemudian contohnya yang mana? Karena tidak mungkin Allah menurunkan sebuah ayat itu hanya hayalan, tapi ada contohnya.
Dan ketika ayat itu keluar, ayat itu diwahyukan, di bangsa Arab itu sudah terjadi perpecahan. Tidak ada persatuan di antara kaumnya, tidak ada persatuan di antara manusia, tidak ada peradaban, tidak ada penghormatan terhadap manusia. Tetapi ketika ayat itu turun, peradaban Nusantara itu sudah maju. Di Nusantara banyak bangsa-bangsa, Nusantara banyak suku-suku, di Nusantara banyak agama. Apakah ayat tentang itu sedang membicarakan Nusantara? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi inilah yang harus kita pahami. Ketika NU lahir itu adalah ketika bumi Nusantara sudah punya peradaban yang maju. Dan lahirnya NU itu dipengaruhi oleh kondisi, baik itu proses peradaban yang ada di dunia dan juga yang ada di Nusantara. Ketika itu di tahun 1922, ketika kekhalifahan di Turki mulai ada pergoncangan, 1924, kemudian itu tambah dihapuskan oleh Kemal Atatürk, dibubarkan tentang kekhalifahan, sehingga tidak ada kepimpinan yang tunggal. Kemudian terpecahlah bangsa Arab menjadi beberapa negara, dan Turki yang tadinya kekhalifahan menjadi negara liberal sampai sekarang, yang memisahkan antara agama dengan negara. Nah, bahasa Asy'ari ini melihat kondisi seperti ini dengan pergerakan yang bawah Hizbullah tahun 1912, sudah kiai-kiai pondok pesantren mengadakan taswirul afkar, bikin diskusi-diskusi kecil, kemudian membuat Nahdlatul Tujah, kebangkitan ekonomi, kemudian Nahdlatul Wathon, sehingga kemudian keluarlah hubbul wathon minal iman. Ini kenapa? Karena untuk menjaga bagaimana bangsa Nusantara yang memang dari zaman leluhurnya itu sudah punya peradaban. Leluhur kita itu dari dulu sudah punya agama. Kalau orang Belanda itu nyebutnya bahwa leluhur kita menganut aliran animisme, idealisme. Tetapi para orang tua kita, leluhur kita, karuhun kita. Tapi kadang-kadang orang NU kalau ngomong karuhun itu kayaknya aneh banget. Dianggapnya mistik, klinik, kita. Ini kita sedang bicara tentang orang tua kita, leluhur kita. Itu sudah menganut ajaran Kapitayan, ajaran yang mempercayai ada kekuatan tunggal yang nol, yang adanya tidak ada, tapi tidak adanya pun itu ada. Itu sudah mengaku, dan itu tidak terpengaruh dengan agama-agama besar yang masuk ke Indonesia, yang ke Nusantara, karena Indonesia belum ada pada waktu itu. Dan dataran Nusantara waktu itu disebut adalah benua Sundaland. Bukan karena saya orang Sunda, tidak. Nusantara itu disebut dulu itu benua Sundaland. Makanya kalau yang punya global itu ada garis Sundaland. Karena memang semuanya itu disebut Sundaland, benua Sunda. Dan itu tidak terbentuk. Terus kemudian masuknya Hindu-Buddha, ada pengkastaan Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Ini semakin peradaban yang sudah punya peradaban kemudian rusak dengan adanya pengkastaan. Orang Sudra, Waisya dan Ksatria tidak boleh bicara agama. Yang boleh bicara agama adalah orang yang kastanya
Brahmana. Makanya ketika Islam masuk ke Indonesia, yang diperkirakan sudah masuk di abad ke-7, tapi ini masih person, belum masif penyebaran Islam, tapi Islam sudah masuk. Kalau itu diperkirakan oleh sejarawan di abad ke-7, berarti itu di masa Rasulullah, atau paling tidak di masa para sahabat, Islam sudah masuk ke Nusantara. Dan di abad ke-13 lah baru penyebaran Islam itu masih dengan yang disebut dengan datangnya para wali songo itu. Dan NU terpengaruh oleh Islam yang masuk ke Nusantara. Karena Islam yang masuk ke Nusantara adalah kebetulan dibawa oleh ulama-ulama thariqah. Ulama-ulama thariqah, sehingga jalurnya itu tidak jalur peperangan, tapi jalurnya jalur pendekatan zaul, menghidupkan rasa, ngaji Rasul. Sehingga tidak pernah ada sejarahnya Islam yang ada di Nusantara ini masuk dengan mengalirkan darah. Tidak. Dan para leluhur kita dahulu itu mesti semuanya adalah belajar kepada para wali-wali Allah. Karena pendidikan yang ada di Nusantara pada waktu itu adalah pendidikan yang dilakukan oleh para wali Allah yang disebut dengan pondok pesantren atau padepokan. Itu mesti. Artinya apa? Kakek nenek kita itu dulu adalah santrinya para kiai. Kakek nenek kita adalah santrinya para wali Allah. Sehingga jangan heran kalau di Indonesia ini masih pas kalau orangnya sekarang nih cucunya aktif di masyarakat, ada dua kemungkinan. Satu, dia keturunan raja yang ada di Nusantara, atau dia keturunan daripada wali-wali Allah, atau paling tidak kakek nenek kita dahulu adalah menjadi santrinya para wali Allah atau menjadi abdi daripada kerajaan. Makanya kita anak cucunya ini mau gerak. Sekarang malam ngapain Bu? Di sini enak tidur kan, apalagi suasananya kayak gini. Tetapi kenapa kita digerakkan? Karena kita kena imbas doanya para guru-guru kita, imbas dari doa guru-guru kita. Makanya kalau ada orang sekarang kok nggak mau masuk ke NU, berarti sama saja dia tidak melanjutkan perjuangan kakek nenek. Karena dulu nggak ada namanya TKID pendidikannya. Ada SMK, hijau muda lagi, nggak ada. Apalagi PAUD, nggak ada. Pasti model pendidikannya adalah pondok pesantren. Dan orang Nusantara yang terdidik pada waktu itu pasti alumni pondok pesantren. Makanya para pendiri bangsa kita itu tidak hanya bicara nasionalisme. Soekarno disebut nasionalisme, tapi dia tetap religius. Sebaliknya, yang para kiai-kiai yang disebut adalah sebagai kaum religius, tapi punya rasa nasionalisme. Makanya NU itu disebut Jam'iyah Diniyah wal Ijtimaiyah. NU itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga ketika ada orang NU tidak hanya bicara tentang agama, tapi dia harus bicara tentang masyarakat. Atau sebaliknya, tidak hanya bicara tentang bagaimana masyarakat atau bangsa atau negara lebih baik, tetapi dia pun harus bicara tentang agama. Disinilah banyak yang disampaikan. Saya senang itu tadi, Ustaz Nasrullah menyampaikan tadi.
Kasih contoh konkret. Dan minggu kemarin kan ngomong gitu, ngapain ada maulidan habis ratusan juta, sedangkan ustadz-ustadz yang ada kita nggak pernah perhatiin. Ya, hampir sama Ustaz, beda perspektif. Kita kadang selalu bicara dunianya, ilmu itu baru selesai di dunia, tapi istimewaiyahnya kita lalai. Kita nggak pernah tahu nih jamaah masjid ini, terus yang nggak jamaah itu pada sebabnya apa? Yang jadi korban bang emosi apa? Ibu-ibu muslimat itu. Maaf saja, iya kan? Yang kena bang emok itu adalah ibu-ibu pengajian. Yang setiap Rabu saya berjanji. Kenapa kita tidak pernah memberikan solusi? Karena kita tidak pernah bicara tentang istighfar. Iya, kita bicaranya dia. Urusan kunut, urusan tahlilan. Dan itu yang tadi disampaikan Mas sore pernah saya lakukan ketika di Kalimantan. Saya ketika di Kalimantan itu, saya datang ke Ranting itu, bikin acara, mengundang siapa? Kiai dari mana? Dari Jawa. Silakan, sediakan tempat. Kiainya, logistiknya, sound systemnya, kita yang nanggung. Dan itu memang dasar. Ekonominya, siapa yang mau usaha, kita carikan modal. Saya temukan dengan pengusaha. Walaupun pengusahanya itu non muslim, kita yang transaksi dengan pengusaha. Padahal NU itu ketika berdiri itu tasbihul arkan, dikodok nih pemikiran, kemudian bikin Nahdlatul Tujar, ekonominya yang digerakkan. Nah kita kan kagak, masih belum kan kagak, masih belum. Tapi ini menjadi awalan yang baik di Ranting, kalau salah saya, Ranting NU Desa Karangharja, Puri Mutiara Indah. Ini menjadi model baru, tapi ini menjadi bagus. Lailatul Istimewa di tempat lain kan bapak-bapak doang dengan banongnya, di sini ada ibu-ibunya. Ini menjadi connect. Tapi ke depan harus bicara istimewa, ini harus dibicarakan. Karena NU bukan bicara tentang dunia saja, tapi bicara tentang sosial kemasyarakatan. Kembali kepada sejarah hidupnya NU. Mbah Hasyim Asy'ari kemudian melihat kondisi seperti itu, akhirnya beristikharah. Ketika istikharah, yang dapat sinyal istikharahnya bukan Mbah Hasyim Asy'ari, habis baterai. Kode ini, kode. Mati semua. Karena yang lupa itu kan Ustadz Airline udah pesen aja, udah ngancem baik. Lama-lama ya. Iya, karena memang Mbah Hasyim Asy'ari, nah lo tapi bukan sabotase kan ya. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU dengan para kiai-kiai itu tidak dari hasil makan kacang, kopi dan rokok kemudian ayo kita bikin NU sekarang, enggak. Ketika ada permintaan daripada Bapak Rasulullah pada melihat kondisi pada waktu itu, banyak gerakan pembaharuan Islam yang meninggalkan daripada kitab-kitab Tabarok. Kenapa? Dipengaruhi oleh pergerakan keislaman yang ada di luar. Ada Rasulullah yang bikin Ikhwan dan Muslimin ini terpengaruh
bangsa Indonesia. Kemudian lahirlah saudara tua kita 1912, berdirinya saudara kita lebih dahulu. Kemudian adanya tentang di Mekah yang menghilangkan situs Islam, sejarah-sejarah Nabi, dan yang fatalnya kemudian yang akan memutar makam Rasulullah. Kemudian para kiai-kiai pondok pesantren mengirimkan komite Hijaz untuk bagaimana makam Rasulullah tidak dibongkar. Nah, kondisi seperti ini kemudian Bapak meminta kepada gurunya, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, untuk membentuk sebuah organisasi. Mbah Hasyim Asy'ari tidak mengiyakan langsung, tapi istikharah. Cuma jawaban istikharahnya yang menangkap adalah guru beliau, yaitu Mbah Yai Khalil Bangkalan Madura. Kemudian mengamanatkan kepada Kiai Ashab untuk memberi sinyal-sinyal persetujuan beliau kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Itu pun ketika sudah diberi sinyal oleh gurunya, Mbah Hasyim Asy'ari istikharah. Nah, ketika sudah yakin, barulah beliau dengan para sahabat-sahabat plus murid, yaitu Mbah Wabafullah, Mbah Bisir Sansuri, dan para kiai-kiai sejawa dan Madura itu mendirikan Nahdlatul Ulama. Makanya kata guru saya, NU itu adalah dibuat melalui kabel langit yang ada di bumi. Karena NU berdiri dari hasil istikharah para kiai. Namanya istikharah, yang memberi jawaban siapa? Ketua ranting? Belum ada waktu itu. Kalau kita istikharah berarti kita memintanya kepada Allah. Berarti jawaban dari istikharah itu adalah jawaban dari langit. Sehingga NU itu sebetulnya saya paling tidak setuju kalau NU itu disebut organisasi tradisional. NU itu organisasi yang sangat modern. Kenapa? Karena sampai sekarang hanya satu-satunya organisasi yang sudah melewati satu abad yang masih ada. Strukturnya jelas, visi misinya jelas, aturannya jelas, dan sampai logonya saja itu udah ada yang bisa seperti Nahdlatul Ulama. Walaupun dibentuk dan dibuat di zaman itu 1926, sampai sekarang pun tidak kelihatan jadul itu logo NU. Kenapa? Karena sampai logo pun itu hasil istikharah, bukan hasil oret-oretan pakai Corel, pakai Photoshop terus bikin. Enggak, hasil istikharah semua. Makanya NU ini adalah organisasi yang kerana, organisasi yang diwariskan kepada kita dari para orang tua kita, dari para wali-wali Allah. Karena pendiri NU itu adalah sekaligus pendiri bangsa ini. Makanya kewajiban kita adalah menjaga NU. Ketika kita mau menjaga NU, berarti menjaga bangsa ini, menjaga negara ini. Kadang-kadang orang kan gampang, ngapain kita ber-NU-NU-an? Udah pokoknya Islam aja. Gara-gara NU, gara-gara ada Muhammadiyah, gara-gara ini, pecah umat. Bukan. Lihat negara yang tidak ada NU-nya, jadi apa sekarang? Islam semuanya, tetapi tidak punya kekuatan akhirnya. Hancur semuanya Timur Tengah. Sampai sekarang saudara kita Palestina pada dikelilingi oleh saudara-saudara Arabnya, bangsa Arabnya, Arab Saudi yang kita anggap sebagai tulen Arabnya. Apakah membantu Palestina? Tidak. Coba kalau Palestinanya dekat gitu, ada sudah sononya Cikarang, Banter berangkat ini.
Cuma karena jauh aja. Banser itu berani mati, tapi nggak berani lapar. Iya, Banser itu. Ayo dah. Makanya Banser kalau lagi ada huru hara itu paling senang. Iya, Banser sama Pagar Nusa, pokoknya kalau ada keributan senang. Soalnya apa? Bisa ngetes nyelem. Ya kayak tadi, ijazahan baik, ngamalin baik, nggak ada musuhnya. Makanya kalau ada rame-rame senang. Nah, makanya ayo sekarang nih, kita ini yang menjadi cucu-cucu dari kakek nenek kita, berilah senyum yang terbaik kepada kakek nenek kita di alam barzakh sana. Dengan cara apa? Kita merawat warisan kakek nenek moyang kita. NU ini adalah warisan kakek nenek moyang kita. NU ini adalah warisan para wali-wali yang ada di Nusantara. NU ini adalah yang akan kita wariskan buat anak-anak kita. Kita sekarang aman karena masih ada NU. Tapi kalau NU-nya nggak ada, bagaimana anak cucu kita bisa menjaga keislamannya, bagaimana menjaga akidahnya, bagaimana menjaga bangsanya, bagaimana mereka bisa menjaga negaranya. Kalau kita ingin anak cucu kita baik, anak cucu kita masih terjaga, ayo kita menjaga NU dengan cara kita tetap sami'na wa ata'na kepada guru-guru kita, kepada para kiai, para sahabat, para kader-kader yang jadi pengurus NU. Kalau ada warga Nahdliyin jadi pengurus NU, berarti khidmatnya harus ditambah. Tapi kalau ada warga Nahdliyin yang tidak menjadi pengurus struktur NU, khidmatnya jangan dikurangi. Jangan terus tadinya pengurus kemudian ada reshuffle, nggak jadi pengurus terus nggak muncul karena kecewa. Jangan. Jadi kalau dijadikan pengurus, khidmatnya harus ditambah. Tapi kalau tidak jadi pengurus, khidmatnya tidak boleh berkurang, harus tetap. Ada yang senyum-senyum aja kok nyari perkara. Iya, sampai kapanpun kita harus tetap ber-NU, karena dengan kita ber-NU berarti menjaga bangsa ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.